Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Semanatea. Hari ini tanggal 7 September 2021. Bagi kalian yang sedang mengikuti SKD CPNS pada hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti SKD CPNS 2021. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap fokus dalam mengerjakan soal. Mudah-mudahan kalian bisa lolos passing grade. Dan untuk kalian Jones-Jones semua yang masih nanti-nanti ujiannya ya kan, berarti kalian masih punya waktu luang untuk terus belajar dan latihan. Ingat, dosis dari saya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Nah, Jones, kali ini seperti biasa kita akan bahas soal TIU ya, masih tentang soal cerita, tapi kali ini soal cerita yang berasal dari perhitungan atau bisa diselesaikan dengan perhitungan FPB dan KPK. Apa itu FPB? Apa itu KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, biar gak penasaran ya, langsung aja kita kerjakan 5 soal berikut ini. Namun demikian, sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gua tetap semangat untuk memberikan tips dan triks lainnya untuk kalian terkait soal SKD CPNS. Baik, kita langsung kerjakan nomor 1, kita baca dulu soalnya. Angga memiliki 72 lembar daging, 48 lembar roti ya, maksudnya roti, dan 96 lembar keju. Ani akan membuat burger sebanyak-banyaknya. Setiap burger berisi ketiga bahan makanan tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama banyaknya. Banyak burger yang dapat dibuat Angga adalah... Nah, soal cerita seperti ini juga terlihat cukup panjang ya, jadi terkesan kita butuh waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan satu soal. Namun sebenarnya jika kita mengetahui trik cepatnya, maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan sangat efisien. Kalian bisa menghemat cukup banyak waktu gitu ya. Nah, soal seperti ini kita harus identifikasi apakah dia bisa dikerjakan dengan FPB atau KPK. Kita lihat di sini ya, kalau kita lihat opsi jawabannya, ini angka-angkanya lebih kecil dibanding angka-angka yang ada di soal. Berarti soal ini terindikasi bisa dikerjakan oleh FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana gitu ya. Nah, ini kan dulu diajarkan waktu SMP ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Jadi masih SMP diajarkan kira-kira seperti ini ya cara mencarinya ya. Kita hitung, kita tulis dulu 72 ya, 48 dan 96 ya. Di sini kemudian kita bagi 2 ya. 72 bagi 2 sama dengan 36. Ini kita bagi 2 dulu ya dengan angka yang ini ya, yang angka bilangan prima ya. Kemudian 48 bagi 2 sama dengan 24 ya. 96 bagi 2 berarti sama dengan berapa? 48 ya. 48. Kemudian kita bagi 2 lagi ya. 36 bagi 2 berarti 18, 24 bagi 2 sama dengan 12, 48 bagi 2, 24 ya. Ini masih genap, berarti masih bisa kita bagi 2, 18 bagi 2, 9, 12 bagi 2, 6, 24 bagi 2, 12. Ini kemudian kita bagi 2 tidak bisa karena di sini ada 9, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2, 12 bagi 3, 4. Nah, ini adalah faktor persekutuan ya. Jadi kemudian di sini kita kalikan ya. Kita kalikan sehingga menjadi berapa? 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 8 kali 3, 24. Nah, 24. Nah, yang kita cari kan adalah faktor persekutuan terbesar. Berarti 24. Jawabannya adalah E. Nah, terus kira-kira gimana trik cepatnya? Kalau dengan cara konvensional seperti ini kan masih cukup makan waktu ya. Oke, trik cepatnya seperti ini. Kita coba tulis 72 ya. Kita tulis ulang. 48, 96. Nah, seperti biasa, untuk soal-soal ini kan kita harus melirik opsi jawaban ya. Supaya kira-kira dari opsi jawaban ini, yang mana yang bisa kita olah, atau kita olah. Ya, istilahnya kita analisis supaya kita dapat jawaban dengan cara yang lebih efisien. Nah, 8, 12, 16, 20, 24 ya. Terus kita cari angka yang menurut kita paling mudah ya. Jadi kita bagi dengan opsi jawaban yang di sini. Kalau misalkan ada yang nggak bisa dibagi ya dengan bilangan bulat, berarti ya dengan hasilnya bilangan bulat, berarti itu adalah jawaban yang salah, kan gitu. Contohnya seperti ini. Kita pilih 72 dulu deh ya, biar gampang. 72 dibagi 8 itu berarti bisa ya, 9 ya. 9, 8, 72 ini bisa. Oke. 72 dibagi 12 ini juga bisa ya. 12 dikali 6, 72 ya. Oke, berarti ini bisa.
72 dibagi 16 bisa nggak? Nggak bisa ya. 16 aja kalau dikali berapa? Dikali 5 aja 80 ya. Kali 5 kali 4, 64. Berarti ini nggak bisa, coret. 72 dibagi 20 juga nggak bisa ya. Karena dia nanti koma ya. Jadi berapa? 3,6 ya. Oke. 72 dibagi 24, ini bisa ya. 24 kali 3 ya. 72 ini bisa. Berarti opsi jawaban yang salah adalah C dan D. Tinggal 8, 12, 24. Ya. Nah, kemudian kalau dengan 48, 96 itu mereka juga semua bisa ya. 48 dibagi 8, 6, 12, 48 bagi 12 sama dengan berapa? 4 ya. 24 kali 2, 48, 96 juga bisa semua. Oke. Nah, sekarang kita sudah ketemu jawabannya. Opsi jawabannya A, B, dan C. Sorry, A, B, dan E. Nah, sekarang langsung aja. Karena yang ditanyakan, karena ini adalah faktor persekutuan terbesar, maka yang kita cari adalah angka terbesar dari pilihan jawaban ini. 8, 12, 24. Ya udah langsung aja kita contreng jawabannya E, 24. Gitu ya, kira-kira. Jadi kita nggak perlu menghitung seperti ini ya. Karena lama, langsung aja dengan kekuatan pikiran kita, kekuatan pikiran ya. Ya, jadi kita bisa cari kira-kira yang mana yang tidak, yang bukan faktor persekutuan dari 3 angka tersebut ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Saiful membeli 48 pensil, 56 penghapus, dan 64 pulpen untuk keperluan seminar kit dalam sebuah acara di kampusnya. Ketiga jenis barang tersebut akan dibungkus dalam kotak kemasan yang setiap kotaknya akan memuat jumlah yang sama untuk setiap jenis barang. Berapa kotak kemasan yang dibutuhkan? Nah, ini juga sama. Ini opsi jawabannya lebih kecil dari nilai-nilai pada angka di soal, berarti ini kita selesaikan dengan FPB. Nah, seperti biasa, kita pakai cara cepat ya. 48 di sini, kemudian 56 ya. Kemudian 64. Nah, di sini kita coba yang mana yang tidak bisa dibagi ya. Kita pilih kira-kira angka 56 ya, yang menurut kita, ya terserah kalian angka yang mana ya, tapi kalau menurut saya 56 lebih mudah ya. Oke, atau 48 juga boleh ya, terserah. Oke, 48 lah ya. Ya, 4 ya, 48 bagi 4 bisa ya. Bisa. 8 bagi 48 juga bisa ya. 16, 48 bisa nggak? Nggak bisa ya. 16 kali 3. Sorry, 16 kali 3 aja berapa? Bisa ya, sorry bisa. Oke. 24 bisa. 26 nggak bisa ya. 26 berarti coret, 26 nggak bisa. Nah, 64 di sini bisa, 56 ya. 16 kali 16 bisa nggak kalau dengan 56? 16 kali 6, 36 ya, 9 ya. Sorry, 16 kali 6 aja berapa? 96 ya. 16 kali 4, 64. 16 kali 3, 48. Berarti ini nggak bisa 56 ya, coret. 24 kali 56 bisa nggak? Nggak bisa ya. 24 kali 2 saja udah 48. 48 tambah 24 berarti udah berapa itu kan? Udah 62 ya, 72 ya, berarti coret. Nah, berarti opsi jawaban yang betul adalah antara A dan B, 4 atau 8. Nah, udah, kalau udah gini tinggal 2, yang mana yang kita pilih? Tentu saja yang kita pilih adalah yang terbesar, yaitu B. Ya, gitu kira-kira. Jadi, intinya kalian coba selesaikan dengan melihat opsi jawaban dulu, terus kalian bandingkan dengan angka di sini. Nah, kini kita cari yang salahnya dulu ya. Yang kalau salah kan, ini kan harus bisa dibagi untuk ketiga angka ini kan. Nah, kita cari yang salah dulu, misalnya 16 sama 56 kan udah nggak bisa dibagi kan. Ya, berarti ya udah otomatis salah gitu kan, coret gitu. 24 juga sama, 26 juga sama, tidak bisa dibagi ke 56 atau 48 ya. Itu ya udah kita coret aja. Nah, berarti pilihannya kan ada 4 atau 8. Nah, udah kalau 4 atau 8 seperti ini, kalian bisa langsung pilih yang mana yang lebih besar. Itulah jawabannya. Oke, simple ya, simple. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Ardi, Abi, Ailul adalah 3 sahabat satu sekolah ya. Walaupun mereka saat ini sudah kuliah, mereka rutin mengunjungi sekolahnya. Ardi berkunjung ke sekolah setiap 6 hari sekali, Abi 8 hari sekali, dan Ailul setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 1 Januari 2021, mereka berkunjung ke sekolah dan saling bertemu di sana. Mereka akan bertemu lagi di sekolah pada tanggal ... Nah, kita lihat ya, untuk soal seperti ini apakah FPB dan KPK ya. Jadi, soal ini bisa kita selesaikan dengan
kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, ini juga sama nih, diajarkan barengan satu paket dengan FPB ya, waktu SMP ya. Kelas berapa? Kelas 7 apa 8 ya? Lupa saya. Kelas 2 SMP kalau nggak salah. Nah, kita tulis di sini 6 ya, 8 berapa? 6, 8, 12. Cara ngitungnya mirip dengan cara menghitung faktor persekutuan terbesar ya. Nah, oh ya, untuk teman-teman yang masih belum paham ya, belum memahami apa itu FPB dan KPK, dasar-dasar perhitungannya, kalian bisa coba googling ya. Di situ banyak yang menjelaskan secara teknis dasar-dasar mengenai FPB dan KPK. Oke, di sini seperti biasa kita kali dengan bilangan terkecil, bilangan prima ya. 6 bagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4 ya, 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. Kemudian di sini ya, dibagi 2 udah nggak bisa ya, berarti kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 ya. Di sini 3 bagi 3 1, 4 bagi 3 nggak bisa ya. Berarti di sini 4, 6 bagi 3 2 ya. Oke. Kemudian kita bagi berapa? Kita bagi di sini 4 ya. Kita bagi 4 coba. Kita bagi 4 di sini berarti 4 ya. Ini 1 bagi 4 nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita tulis 1 ya. 4 bagi 4 1. Nah, 2 bagi 4 juga nggak bisa, kita tulis 1 ya. Nah, jadi kalau FPB kan berarti sampai sini aja ya. Sampai sini aja ya. Sampai sini aja kalau FPB ya, karena yang kita cari adalah faktor persekutuan terbesar ketika salah satu atau dua di antara ketiga angka ini tidak bisa dibagi, maka stop. Tapi untuk KPK, kalau kita mau mencari KPK, maka terus kita bagi sampai semua bilangannya tidak bisa dibagi. Jika misalkan di sini, misalkan di sini 3 masih bisa kita bagi 3, tapi 4 kan nggak bisa, maka kalau nggak bisa kita tulis 4 di sini. Nah, 6 masih bisa dibagi 3, kita tulis di sini 2. Begitu pula yang 1, 4, 2, 1 dan 2 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 4 ya. Tapi kalau 4 masih bisa dibagi, jadi kita tulis 1 di sini. Nah, kemudian ya, di sini seperti biasa kita kalikan. Ya, kita kalikan ya. 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 4 adalah 24 ya. Maka jawaban 24 ya, 24. Yang ditanyakan adalah mereka akan bertemu lagi di sekolah pada tanggal, kalau 1 Januari ya, 1 Januari di sini tanggal 24 ya, berarti 1 Januari di sini 24 hari ya, berarti 1 Januari tambah 24 sama dengan 25 Januari. Mereka akan bertemu di sekolah tanggal 25 Januari ya, berbarengan. Nah, cara ini juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, trik cepatnya adalah sebagai berikut. Jadi seperti biasa, kita lihat dulu opsi jawabannya ya Jones. Opsi jawabannya di sini 1 Januari ya. Kalau ke 23 Januari kan berarti di sini membutuhkan waktu jedanya 22 hari. Di sini 23 hari ya. Di sini 24 hari. Di sini 25 hari, di sini 26 hari. Nah, yang kita lihat adalah ininya. Yang kita lihat ya. 22, 23, 24, 25, 26 hari. Nah, kemudian coba kita tulis lagi di sini 6, 18, 12 ya. Nah, kita cari opsi dari jawaban ini angkanya yang merupakan kelipatan dari 6, 8 dan 12 gitu ya. Ya udah, kita langsung aja lihat. Kita cari 6 aja dulu yang termudah ya. Apakah 22 kelipatan dari 6? 6 kali berapa supaya jadi 22? Nggak ada ya, coret. Nah, 23 juga nggak ada. 24 ada, jadi mungkin di sini. 25 ada nggak? 6 kali sekian jadi 25, nggak ada ya. 26 juga nggak ada. 6 kali 4, 24 ya. Nah, jadi udah, kita di sini semua nggak ada yang pas dengan angka 26, berarti semuanya salah. Nah, 24 itu berarti, 24 adalah 6 kali 4, 24 ya, ini bisa, berarti jawabannya adalah C. Nah, jadi kita nggak perlu ngitung lagi untuk yang apakah dia kelipatan dari 8 atau 12 ya, karena sudah pasti betul. Kalau nggak percaya, misalnya kita lihat di sini ya. 24 bagi 8 berarti 3 ya, bisa. 24 bagi 12 sama dengan 2, berarti bisa. Nah, 24 ini berarti bisa merupakan kelipatan dari 6, 8 dan 12. Maka jawabannya adalah C. Tapi sekali lagi, cara cepatnya adalah seperti itu ya. Kalian perlu melihat dulu opsi jawabannya ya. Kemudian kalian hitung ya.
jumlah harinya dan kalian bandingkan dengan tiga bilangan seperti ini. Apakah ada bilangan yang bukan kelipatannya? Kalau ada, maka kalian coret. Kebetulan di sini semuanya bukan merupakan kelipatan dari tiga bilangan ini, kecuali yang C24. Ya, kira-kira gitu ya cara kerjakannya ya. Kita lanjut. Nomor 4 ya. Lampu merah akan menyala setiap 75 detik sekali, sedangkan lampu kuning menyala sekali dalam 90 detik. Adapun lampu hijau menyala setiap 100 detik sekali. Ketiga lampu tersebut akan menyala bersamaan pada detik ke titik-titik. Nah, ini juga sama dengan soal nomor sebelumnya, soal nomor 3 ya. Kita menyelesaikannya dengan kelipatan persekutuan terkecil karena kalau lihat opsi jawabannya, angkanya lebih besar dibanding angka yang ada di soal. Nah, cara cepatnya juga sama nih. Kita tulis ya di sini ya. 75, 90, 100 ya. Jadi cara cepatnya adalah kita melihat dulu opsi jawaban yang ada, kemudian kita cari yang bukan merupakan kelipatan dari tiga angka seperti ini ya. Nah, kita mulai dari angka 100 ya, gampang ya. 450 dibagi 100 kan berarti tidak bulat ya, 4,5 ya, berarti ini salah. 600 bagi 100 bisa ya. 720 bagi 100 tidak. 900 bagi 100 bisa 9 ya. 920 bagi 100 tidak bisa. Jadi opsi A, C, dan D itu sudah pasti salah ya, karena kelipatan ini harus merupakan kelipatan dari ketiga bilangan ini ya. Nah, sekarang 600 dan 900 ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, 600 bagi 90 bisa nggak? 600 bagi 90 nggak bisa ya. Dia 6, sekian kalau nggak salah ya. Nggak bisa. 900 bagi 90 itu bisa. Berarti oke, semuanya dicoret. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Simple ya. Simple. Kita cukup sampai di sini. Tidak perlu menghitung yang 75 karena semuanya sudah dicoret kecuali yang opsi D. Berarti itu adalah jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk keperluan rapat, seorang pengurus RW, Dani, membeli 42 pisang goreng, 63 bakwan, dan 84 lontong. Semua makanan tersebut akan ditempatkan di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah yang banyak. Banyak bakwan yang diletakkan dalam setiap kardus adalah, nah, seperti biasa, kita tulis di sini, 42 dulu ya. 42 pisang goreng, 63 bakwan, dan 84 lontong. Ya. Nah, kita lihat opsi jawabannya, yang mana kira-kira yang merupakan, oh ya ini apa? FPB atau KPK? Ya, kalau ngelihat ini berarti FPB ya, karena angka di opsi jawaban lebih kecil dibanding angka-angka yang ada di soal ya. Berarti ini adalah FPB. Kemudian kita coret yang kira-kira yang mana yang bukan faktor persekutuan dari ketiga angka ini ya. Kalau di sini 3 ya, 3 bisa. 7 kali 6, 42. Kita ambil dari 42 dulu ya. Oke. 11 bukan ya. 11. Oke, 11 bukan. 42 bagi 11 tidak ya. 7 kali 6, 42 ya. Oke, berarti berapa? 3 kali 14 ya. 3 kali 14 bisa. Oke, 17. Apakah bisa? 17 kali 3 saja. Berapa? 51 ya. Kali 2 berarti ini nggak bisa. 21 yang 42 bisa ya, ini bagi 2. Berarti yang C dan D sudah pasti tidak tepat. Kemudian dengan 63 ya, 63 gimana? 63 di sini bisa ya, 7 juga bisa, 9 kali 7 63, 3 kali 21 63, 21 kali 3 63 ya, bisa semua. 84 juga sama sepertinya ya. 3 ke 84 bisa. 7 ke berapa? Ke 84 bisa ya. Oke, 21 ke 84 juga bisa dikali 4 ya, 21 kali 4 ya. Oke. Nah, di sini opsi jawabannya adalah A, B, dan E. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah banyak bakwan yang diletakkan dalam setiap kardus. Kalau yang ditanyakan adalah berapa kardusnya, maka jawabannya adalah E. Karena kita mencari FPB, mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, ini hati-hati. Kalau soal seperti ini, ya kadang-kadang bisa menipu kalau kita nggak teliti dalam membaca soal atau membaca instruksi yang ada di soal gitu ya.
Kalau ditanyakan berapa banyak kardus yang disiapkan, yang harus disiapkan, maka tentu jawabannya ada 21. Tapi kan di sini jawabannya adalah banyak bakwan yang diletakkan dalam setiap kardus. Nah, ini ya. Tadi kan kardusnya ada 21, ya kan? Sementara bakwannya ada 63 ya. 63 bakwan ya. Nah, 63 kali 21, jadi masing-masing ada berapa? Ya sudah, tinggal kita bagi saja. 63 bagi 21 sama dengan 3. Ya, 3 buah bakwan dalam setiap kotak. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gitu kira-kira ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, kalian perlu memahami apa dasar-dasar FPB dan KPK ya. Tapi bukan berarti kalian bisa menyelesaikannya dengan cara-cara penyelesaian FPB dan KPK yang telah diajarkan dulu ya. Karena itu juga ya bisa aja, silakan aja. Cuman akan lebih cepat lagi, akan lebih hemat lagi waktu yang bisa kalian hemat ya dengan cara-cara ya seperti yang saya contohkan seperti ini ya. Jadi kita harus lihat dulu opsi jawaban seperti apa, kemudian kita keker yang mana yang bukan FPB, yang mana yang bukan KPK, terus kita coret gitu kan. Nah, tinggal kita mencari yang opsi lain yang kira-kira bisa menjadi jawabannya. Gitu kira-kira. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat John semua. Ingat ya, sekali lagi saya ucapkan selamat mengerjakan soal SKD atau mengikuti SKD CPNS 2021 pada hari ini. Dan untuk John semua yang masih nanti ujiannya, ya, berarti kalian masih punya waktu untuk belajar ya. Ingat 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.